Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Ya kami ini dulu tidak sholat. Majelis Islam Rahmatan lil Alamin mempersembahkan kajian rutin Kitab Hakibah Ta'hil Fikih ala Mazhab Imam Syafi'i. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk bermuajahah dalam acara kita yang insyaallah akan kita rutinkan setiap minggu Sabtu pertama dan ketiga untuk mengkaji kitab Al-Hakibah Ta'hil Fikih ala Mazhab Imam Syafi'i. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'hil Fikih ini adalah pendekatan modern untuk pembelajaran. Dan sifatnya kitab Ta'hil Fikih ini adalah buku yang sangat sederhana. Itu pemula. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana pernah disampaikan, mungkin ini mengulang, bahwa ini adalah guru al-fakir ya, itu Syekh Dr. Labib Najib Al-Adwi ya. Beliau adalah orang fakih ya, ulama fakih mazhab Syafi'i dari Yaman yang sekarang ajar di Indonesia sebenarnya. Ada beliau di Jawa Tengah. Jadi kita akan mulai bahasan pertama di fikih ibadah. Nah, ketika para ulama membahas masalah fikih ya, maka fikih itu ada bagian-bagian pokoknya, ya, bagian pokok fikih. Yang pertama disebut dengan ibadah, ya, fikih ibadah, yang di dalamnya mencakup permasalahan sholat, zakat, saum, dan haji. Nah, ini terkait dengan amaliyah, ya, praktis, ya, amaliyah praktis terkait dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa para ulama membahas ibadah pertama kali? Ya, karena ini pertama dasarkan kepada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa bunyal Islam ala khamsin. Ini hadis yang sangat terkenal, yaitu bunyal Islam ala khamsin, itu Islam itu dibangun atas 5, ya, berdasar syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Jadi dari sinilah para ulama mendasarkan pembahasan pertama itu adalah terkait dengan perkara ibadah. Kenapa? Karena ibadah ini adalah tadi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, para ulama juga menempatkan pembahasan masalah muamalat di kitab-kitab mereka, yaitu yang mencakup aspek jual beli, masalah gadai, sewa menyewa, faraid, wasiat, dan lain-lain. Kenapa? Karena ketika manusia sudah melaksanakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, untuk berinteraksi dengan manusia perlu aturan. Nah, disinilah dibahas masalah muamalah. Bagaimana memperoleh harta yang halal, berhubungan dengan yang lain. Karena harta itu adalah sesuatu yang pasti diperlukan oleh manusia. Dan harta yang halal itu perolehannya bagaimana? Dan seterusnya. Nah, supaya dalam interaksi dengan sesama manusia ini, manusia itu ya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membahas masalah muamalah,
Maka para ulama juga berikutnya membahas masalah usroh atau fikih keluarga yang di dalamnya terkait dengan nikah, talak, kemudian iddah, nafkah dan lain-lain. Karena kalau sudah terpenuhi kebutuhan perutnya, maka dia akan membutuhkan yang kebutuhan yang lainnya, yaitu adalah masalah-masalah hubungan dengan pergaulan, ya, yang istilah ada pernikahan, talak dan seterusnya. Nah, selanjutnya di bagian yang keempat, ya, bagian pokok yang keempat, para ulama membahas masalah hudud, jinayah, yaitu terkait dengan pelukaan atau jarrah, kemudian diat, sumpah, dan qadha. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah berinteraksi dengan manusia, kemudian perkara pernikahan, nanti akan ada problem-problem, yaitu pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sinilah dibahas bagaimana masalah sanksian, ya, terkait di dalamnya juga diat, ya, bagaimana denda dan seterusnya, sumpah dan qadha. Nah, inilah keempat bagian pokok yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Nah, biasanya karena ini kitab untuk sampai bab jinayah itu lama sekali, ya, maka kadang-kadang yang baru dibahas itu umumnya mentok di kalau ibadah, seterusnya, ya, muamalah dan usroh. Nah, yang empat ini jarang sampai gitu untuk pembahasan itu. Padahal ini juga adalah perkara yang sama-sama pentingnya gitu, tidak ada dibeda-bedakan karena ini sama-sama dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kajian kita ini nanti insya Allah akan dibahas sekilas, ya, perkara ini. Jadi kita tidak akan membahas terlalu dalam kajian ini. Kita akan membahas perkara yang sifatnya pokok-pokoknya saja. Karena tadi harus bertahap, ya, kita untuk belajar itu. Tidak bisa langsung kita membahasnya terlalu mendalam. Baik, selanjutnya dalam bab fikih ibadah itu dibahas masalah apa saja. Tadi pertama adalah terkait dengan sholat, ya, sholat, kemudian masalah zakat, saum, dan manasik atau haji. Nah, haji dan umroh. Jadi inilah yang akan dibahas dalam bab rukun ibadah. Walaupun ibadah itu banyak, tapi yang pokoknya ini tadi yang disebut dengan rukun Islam itu. Maka kita akan membahas mulai dari sholat, kemudian dilanjutkan dengan zakat, lanjut ke saum dan manasik. Kemudian terkait dengan sholat, nah, secara bahasa kan sholat itu artinya apa? Adalah doa, ya, doa secara bahasa. Tetapi para ulama, ya, secara istilahnya membahas sholat itu adalah, ya, perkataan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada umumnya, ya. Atau dalam bahasa Arabnya aqwalun waf'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban, ya. Disebut di sini adalah ghaliban, ya. Ghaliban itu pada umumnya gitu. Kenapa? Karena ada yang perkara-perkara yang tidak mencakup perkataan dan perbuatan tapi disebut sholat juga. Misalnya sholatnya orang yang bisu, dia kan tidak bisa mengeluarkan suara gitu, tapi disebut juga sholat juga ketika dia melakukan. Kemudian misalnya orang yang tidak bisa bergerak, orang yang sakit sama sekali tidak bisa bergerak, tapi dia juga disebut dengan sholat, maka disebut di sini pada umumnya atau ghaliban gitu. Kenapa definisinya seperti itu? Jadi kalau dulu ada yang mengatakan bahwa sholat itu cukup berdoa misalnya, nah itu adalah hanya pengertian secara bahasa, jadi tidak mencukupi. Namanya sholat itu sesuai dengan definisi syar'inya atau definisi yang dibahas oleh para ulama fikih. Kemudian dalam sholat itu kita akan membahas pertama sekitar ada 8, ya. Pertama adalah hal-hal yang wajib, artinya harus dilakukan, yaitu mencakup masalah syarat, kemudian rukun,
ab'ad dan hayat. Nah, ini adalah perkara-perkara yang harus dilakukan ketika membahas masalah sholat. Nah, apa bedanya syarat dan rukun? Ya, mungkin di sini ada yang tahu, biar kita interaktif. Ada yang tahu bedanya syarat dan rukun? Ini kan sama-sama yang sesuatu yang harus dilakukan. Ada yang sudah tahu apa syarat dan rukun bedanya tuh? Kan ini sama-sama yang harus dilakukan ketika kita melakukan sholat. Ada syarat untuk sholat dan ada rukun sholat. Ya, ada yang tahu? Belum tahu ya? Ya. Jadi yang membedakan, yang paling mendasar adalah syarat itu ada dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun merupakan bagian dari aktivitas sholat. Misalnya bersuci itu adalah syarat, ya, syarat sholat. Tapi kalau ruku, qiraah, baca Fatihah, sujud itu adalah rukun. Nah, dua-duanya harus dilakukan. Syarat tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga kalau rukunnya tidak dikerjakan, ya sholatnya batal. Misalnya tidak Fatihah gitu kan, atau tidak sujud, batal. Sama-sama harus dilakukan. Nah, kemudian ada ab'ad dan hayat. Nah, kalau syarat dan rukun itu adalah sesuatu yang wajib, harus dilakukan. Sementara ab'ad dan hayat itu adalah perkara sunnah. Nah, bedanya apa? Ab'ad dan hayat. Nah, ini semuanya saya katakan ini istilah-istilah di mazhab Syafi'i. Bisa jadi mungkin di mazhab yang lain ini beda istilahnya. Ya. Atau rinciannya beda, pasti beda. Maka yang dibahas ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Bedanya ab'ad dan hayat adalah ab'ad itu ketika tidak dilakukan, walaupun sunnah, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Gitu. Jadi lupa misalnya melakukan sesuatu yang termasuk ab'ad, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Bedanya dengan hayat, ya sunnah tapi ketika tidak dilakukan maka tidak harus ya, sujud sahwi. Bukan harus, ya sunnah, karena gak wajib juga. Nah, berikutnya ada hal-hal yang tidak dilarang juga. Itu ada 4 hal juga, yaitu adalah pembatal, disebut dengan mubtilat dan makruhat. Nah, kalau ini mungkin udah familiar ya. Bedanya apa? Mubtilat dengan makruhat. Ini sama-sama larangan juga. Larangan dilakukan ketika kita melakukan sholat. Ada yang tahu? Kalau mubtilat yang jelas membatal kan, ketika kita melakukannya maka sholatnya batal. Tapi kalau makruhat tidak membuat batal, syaratnya tetap sah, tapi makruh. Kemudian ada juga disebut dengan al-khata'u fi shalah, atau kesalahan dalam sholat. Kesalahan ya dalam sholat. Nah, ini juga tidak membuat sholatnya batal. Nah, berikutnya juga ada macam-macam sholat. Ya, nanti kita akan bahas macam-macam sholat. Ada sholat secara umum ada 2, sholat yang fardhu dan sholat yang sunnah, gitu ya. Sholat nggak ada yang mubah. Sholat fardhu saja sama sunnah. Ya. Apalagi sholat yang walaupun haram ada, haram, tapi bukan terkait dengan sholatnya sendiri, tapi misalnya terkait dengan waktunya atau dan lain-lain. Gitu. Nah, itu terkait dengan sholat. Ya. Kemudian dalam sholat itu, ya, kita mengenal ada syarat. Jadi kan kita membahas tentang syarat ya. Syarat ini ada 2 kategori ini. Pertama adalah syarat wajib. Ya. Yang syarat wajib ini yang pertama adalah Islam. Syarat wajib itu adalah ya ketika sesuatu syarat itu terpenuhi pada seorang, ada dalam seorang, maka dia wajib melakukan sholat. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib melakukan sholat. Yang pertama yaitu adalah syaratnya adalah Islam. Ya. Jadi kita harus Muslim. Jadi bagi orang kafir pada saat dia kafir itu dia tidak wajib sholat. Walaupun nanti dia tetap akan
diminta pertanggungjawabannya kenapa tidak sholat. Kan dalam Al-Quran ada ayatnya, masalah kaukum fisakor, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ya kami ini dulu tidak sholat. Ya, walaupun orang kafir itu tidak wajib untuk sholat, tapi sebenarnya dari tuntutan dakwahnya itu tetap dia harus sholat. Artinya dia harus masuk Islam dulu, gitu. Baru ya dia wajib untuk melakukan sholat. Yang kedua, ya, jadi kan sudah ada syarat sah dan syarat wajib. Islam ini termasuk syarat sah juga. Kemudian yang kedua adalah balik. Jadi ketika anak itu belum balik, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Ya, nanti rincian tentang balik ini akan dibahas lebih lanjut. Tapi secara umum, ya ada beberapa hal ya yang membahas ya, balik itu. Pertama, sampainya umur 15 tahun. Ya, 15 tahun komariah secara tahdid, artinya memang 15 tahun pas gitu. Enggak kira-kira. Ya. 15 tahun atau sudah bermimpi atau keluar mani atau haid. Jadi kadang-kadang misalnya kalau ada anak laki-laki ya, umurnya sudah 15 tahun komariah, tapi dia belum mimpi. Ya. Ya tetap saja dia sudah balik hidungnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i 15 tahun. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu sempat ketika perangan itu kalau tidak salah itu perang Badar ya. Ibnu Umar itu dibawa gitu, oleh Umar dan beliau juga mau ikut berperang sama Rasul, dilarang gitu. Karena umurnya belum gitu. Setelah umurnya 15 tahun baru diperbolehkan. Setahu saya itu adalah salah satu yang dijadikan patokan oleh ulama mazhab Syafi'i. 15 tahun itu sebagai tanda balik. Kalau yang lain tanda-tandanya yang sudah jelas ya, bermimpi walaupun belum 15 tahun, dia harus mimpi basah itu harus melakukan sholat karena dia sudah wajib, karena dianggap sudah balik. Nah, tapi kalau tamyiz, ya tamyiz itu belum sampai umur balik, tapi dia sudah bisa membedakan itu. Anak ketika ditanya sudah benar. Ada yang mengatakan kalau misalnya dia ketika nyebrang juga bisa benar gitu ya. Kemudian ketika pakai baju, nah memang ini tidak bisa dipakai umur. Tapi bagi anak yang tamyiz itu sah. Walaupun dia belum wajib. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan sudah tamyiz, sholatnya itu benar, nah itu sah. Jadi tidak wajib, tapi kalau sholat dia sudah sah sholatnya itu. Kemudian syarat berikutnya adalah berakal. Ya, orang yang akalnya kurang, seperti gila, idiot, atau orang yang lemah akal, ya itu tidak wajib sholat. Kemudian di sini ya termasuk ya berakal itu syarat sah dan syarat wajib. Selanjutnya bersih dari nifas dan haid, dan ini termasuk syarat sah dan juga syarat wajib. Nifas dan haid tentu saja bagi ibu-ibu ya, bagi laki-laki tidak ada syarat. Selanjutnya ada indra yang sehat. Maksudnya apa? Salamatul hawas ini, yaitu ya kalau orang itu sejak lahirnya pendengarannya dan penglihatannya, artinya dia apa? Bermasalah di pendengaran sampai dia tuli, kemudian dia juga buta, ya dia kan tidak mendapatkan informasi dakwah, berarti tidak sampai dakwah. Maka bagi orang yang buta dan orang yang tuli sekaligus dua-duanya, buta juga kemudian tuli juga, maka dia itu tidak wajib sholat. Ketika suatu saat ternyata tiba-tiba dia jadi normal, jadi sehat, maka dia tidak wajib untuk mengulang atau mengqadha ya sholat yang sudah lewat. Tiba-tiba sembuh misalnya,
bisa saja kan. Nah, itu tidak wajib. Ya. Tapi kalau seterusnya sampai tua, sampai meninggal misalnya, dia itu tetap dalam keadaan buta dan dalam keadaan tuli, ya, maka dia tidak wajib sholat. Walaupun dia bisa bicara misalnya, walaupun dia bisa bicara. Kemudian nih sampainya dakwah tadi ya. Salah satunya ketika sampainya dakwah itu, kalau belum sampai dakwah maka tidak wajib. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan syarat sah. Syarat sah yaitu adalah yang pertama adalah Islam. Syarat sah ini ketika sholat itu dilakukan atau hal-hal ini ada ya, maka dia sholatnya sah. Pertama adalah dia Islam. Kalau orang kafir ikut-ikutan sholat misalnya, dia tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua berakal dan tamyiz. Selanjutnya suci dari dua hadas. Ya. Suci dari dua hadas itu, hadas itu kan ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu bisa disucikan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar disucikannya dengan mandi. Kemudian, ya, suci dari khobas. Khobas itu adalah najis. Ya. Itu suci dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, ini syarat sah. Kemudian mengetahui masuknya waktu. Jadi dia harus tahu ya, kapan dia sholat. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal muslimina kitaban mauquta. Gitu ya. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya, awal dan akhir. Jadi kalau misalnya orang nggak tahu, langsung dia sholat zuhur, padahal baru jam 10 misalnya. Ya sembarangan aja ya, dia sholatnya nggak sah walaupun semua syarat dan rukunnya ya terpenuhi, tapi dia tidak tahu waktu sholatnya. Nah itu tidak sah kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia harus tahu udah masuk ya. Misalnya kalau bisa dilihat dengan matahari, misalnya bayangan matahari, atau dengan kalau sekarang dengan waktu ya, dengan jam HP, tahu oh sekarang waktu zuhur. Jadi kalau nggak tahu ya tidak sah. Kemudian menutup aurat. Ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya, aurat laki-laki seperti apa? Aurat perempuan seperti apa ketika sholat? Selanjutnya menghadap kiblat. Ya. Tentu saja ini dalam kondisi ya sholatnya yang tidak dalam kendaraan. Kalau dalam kendaraan kan nanti mengikuti arah kiblat. Maksudnya arah jalannya kendaraan itu. Kemudian mengetahui kewajibannya, al-ilmu bi faradiyatiha. Ya. Jadi harus tahu, oh ini misalnya takbiratul ihram itu adalah wajib. Ya. Bukan maksudnya ini adalah maaf. Di sini ketika sholat zuhur, maksudnya di sini sholat zuhur, harus yakin bahwa itu adalah wajib. Tidak boleh menganggap sholat zuhur itu sunnah gitu. Nah, atau sholat maghrib sunnah. Ya, kalau dia menganggap bahwa sholat zuhur, sholat maghrib itu sunnah, sholatnya nggak sah. Kenapa sholat maghrib? Ya ini sunnah gitu misalnya. Orang menganggap seperti itu, maka itu adalah sholatnya tidak sah. Nah, selanjutnya tidak berkeyakinan sesuatu yang wajib sebagai sunnah. Seperti tadi, baca Fatihah itu apa? Wajib. Nah, berarti benar. Tapi kalau Fatihah itu apa? Sunnah gitu. Nah, kalau orang menganggap atau berkeyakinan bahwa Fatihah itu sebagai suatu kesunahan dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Semua yang wajib ya dalam sholat itu harus dipandang itu sebagai kewajiban. Ya. Ini sebagai bagian dari ittiba kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sholat zuhur, ya sholatnya adalah sholat wajib. Ketika sholat asar, sholat wajib. Ketika sholat duha, ya itu adalah sholat sunnah gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Karena salah satu syarat ittiba itu adalah ya mengetahui kewajibannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar
gerakannya sama. Ya. Kan solu kama ra'aitumuni usolli. Gerakannya sama, bacanya sama, tapi dia menyatakan oh tadi sesuatu yang harusnya wajib dianggap sunnah, tidak boleh. Harus sama-sama, ketika Rasul menganggap itu wajib, menetapkan itu wajib, maka kita pun menetapkan wajib. Nah, dan yang terakhir, yang syarat sah itu adalah menghindari pembatal seperti makan, minum, atau ya, batal wudunya. Ya, maka ini adalah 10 ya dalam perkara yang membuat salat seseorang itu menjadi sah. Ya. Kemudian masih ada waktu ya? Atau udah? Jam 9. Cukup ya? Mungkin karena besok kita akan pertemuan berikutnya kita akan bahas toharoh, jadi cukup dulu kita untuk membahas sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini. Ya, atau ini ada pertanyaan atau tidak? Kalau misalkan ganti niat di dalam sholat gimana? Ya, ganti niat. Ya, niat itu kan harus dari awal. Misalnya tiba-tiba ketika dia sholat zuhur, kemudian ketika dia sholat, saya asar aja dah, nyagas. Ya, jadi itu harus di awal. Ketika itu kan niat itu letaknya di mana? Letaknya adalah di awal. Jadi tidak boleh ketika di tengah-tengah mengubah niat. Tidak boleh. Ya, jadi ya intinya ketika dia sudah berniat di situ, misalnya sholat tahiyat masjid, ya sholat itu jangan pindah ke sholat lain. Iya. Nanti akan dibahas lebih lanjut sih perkara-perkara lebih mendetail terkait dengan sholat ini. Kita akan membahas secara umum global dulu ya perkara sholatnya. Kemudian kita nanti akan masuk masalah toharohnya lebih rinci, dan kemudian sholatnya juga lebih rinci. Jadi kita sini global dulu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya detail disimpan dulu ya. Kita akan bahas lebih lanjut ya, karena nanti juga akan sampai kita akan sampai kepada pembahasan seperti itu. Baik, ada lagi? Akan Apakah sama kewajibannya dengan mu'alaf yang baru masuk Islam? Iya. Kalau dia jadi wajib, sedangkan dia sholatnya belum baik. Iya. Hukumnya kan belum tahu. Itu kewajibannya gimana? Apa jatuhnya dia sebagai sudah berdosa atau gimana? Iya. Ketika seorang sudah masuk Islam, maka dia sudah memiliki kewajiban untuk sholat. Nah, tentu saja nanti ada pembahasan terkait orang yang hadisu ahdin, ya, orang yang baru masuk Islam. Nah itu kan ketika masuk Islam belum tentu misalnya dia mengetahui secara sempurna, maka yang dituntut adalah apa yang dia ketahui. Tentu saja berbeda dengan orang-orang yang sudah lama. Nah, orang yang baru masuk Islam itu nanti termasuk adalah satu uzur bagi orang-orang itu yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya itu. Namanya juga baru masuk Islam. Atau misalnya seperti orang yang tinggal di pedalaman yang dia itu juga tidak punya akses pada orang yang mengajarinya. Nah, itu nanti juga sama kasusnya dengan orang yang baru masuk Islam. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang dia memang tidak dituntut, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka nanti berbeda. Nah, tapi kewajiban dia nanti adalah untuk belajar, langsung belajar. Karena ini adalah fardhu ain. Namanya fardhu ain itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ini sekaligus mengingatkan kita semua nih, jangan sampai kita sudah kemana-mana ya belajar perkara-perkara yang lain. Tadi kan ada 4 rubu itu, udah perkara masih muamalah, perkara bahkan jinayat, hudud. Tapi perkara fardhu ain yang harus kita lakukan sendiri, kita tidak tahu. Sudah sekian lama kita sholat, tapi saya nih sholatnya udah bener belum ya? Gitu. Jangan sampai seperti itu. Justru kita itu harus bertahap. Bayi aja kalau mau makan nggak langsung rendang kan?
Yo, coba bayi langsung kita kasih makan rendang. Gitu. Tidak masuk membatalkan ya. Soalnya saya pernah itu sholat bareng sama malam di telinga gitu. Iya, nggak masalah. Bagi orang-orang yang memang tadi seperti itu kan berarti kan dia belum tahu. Ya, karena syaratnya itu nanti ada salah satunya adalah dia itu ketika hak yang membatalkan itu dia tahu itu adalah sesuatu yang dilarang kemudian dia melanggar, ya. Dan kemudian dia sengaja artinya. Kalau sesuatu yang tidak sengaja pun misalnya dia sebenarnya tahu tapi ketika itu lupa, maka bisa jadi tidak. Ya, jadi biasanya ada syarat-syarat itu. Dia tahu ya dan kemudian dia sengaja itu akan membatalkan. Ya. Nah, ini pun terjadi kepada para sahabat seperti itu ketika ada suatu cerita ketika awalnya itu kata-kata itu dalam sholat itu masih boleh. Maka ketika ada seorang mereka sedang sholat, ada seorang bersin gitu kan. Kemudian ya dia mengucapkan ini kan, alhamdulillah. Mungkin nggak ini ya, nggak keras, tapi ini terus tasmid gitu ya. Ya, yarhamukallah gitu kan. Ya. Orang-orang udah ngeliatin gitu kan. Mungkin dia ngapain mereka ngeliatin saya gitu. Untung gua nggak ngomong. Ngapain ngeliatin? Dia belum tahu itu, belum tahu ternyata orang-orang kenapa ngeliatin saya. Malah nanya lagi gitu. Orang-orang pada gitu, nupuk ininya itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan bahwa ya sholat ini itu tidak boleh ada perkataan ya manusia maksudnya. Kalau Rasulullah SAW. Tapi orang itu tidak disuruh untuk mengulang sholat lagi. Kalau itu membatalkan, bagi orang harusnya dia, padahal betul membatalkan nggak? Ya membatalkan. Tapi karena dia belum tahu, baru tahu setelah dikasih tahu setelah itu. Oh ternyata kalau berbicara itu membatalkan sholat. Nah, tapi kalau untuk orang-orang seperti ini adalah dimaklumi ketidaktahuannya, maka sholatnya tidak batal dan tidak harus mengulang. Nah ini sebenarnya bukan cuma dalam masalah sholat, dalam perkara-perkara hukum-hukum yang lain ini berlaku. Ya, misalnya dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani membahas terkait dengan permasalahan PT, perseroan terbatas. Nah ini adalah perkara baru yang dulu nggak ada. Para ulama klasik membahas PT itu hukumnya apa, orang baru ada sekarang. Maka kata beliau, ya bagi orang-orang yang seperti semacamnya, artinya orang-orang yang memang tidak bergelut ya dalam bidang fikih, misalnya orang awam tidak tahu nih hukum fikih itu terkait dengan masalah PT, maka orang yang tidak tahu dalam perkara itu, maka itu adalah dimaafkan ya seperti itu. Maka kita pun juga jangan sembarangan juga nih, mungkin yang orang sudah tahu langsung gampang memvonis orang gitu. Ya karena bagi orang-orang semacam itu kan perkara yang pelik, yang tidak biasa gitu. Tidak biasa seperti itu, sehingga tidak boleh kita langsung istilahnya memvonis wah misalnya menyimpang dan seterusnya berdosa. Akhirnya dia bukannya simpati gitu ya, malah dia itu antipati gitu. Apa-apa langsung disalahin dulu gitu. Karena memang untuk hal-hal seperti itu wajar. Nah, termasuk dalam perkara-perkara sholat, mu'alaf itu, orang baru masuk Islam, atau tadi orang yang tidak punya akses terhadap siapa yang mengajarinya, maka adalah orang-orang yang dimaafkan. Dan tugas orang yang lain, ya mengajari dia gitu, untuk bisa. Nah, termasuk tugas kita juga mempelajari hukum-hukum yang fardu ain bagi kita. Nah, dalam hal ini, masalah sholat, toharoh, kemudian tadi muamalah, itu adalah setiap hari kita akan lakukan. Sehingga itu fardu ain. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajarinya. Nah, mudah-mudahan ya ini merupakan salah satu sarana ya kita untuk sama-sama belajar supaya memperbaiki ibadah kita, memperbaiki muamalah kita, gitu. Dan memperbaiki seluruh amaliyah kita dalam kehidupan ini. Mungkin itu Ustaz Alan ya. Terkait kewajiban sholat tadi ya, kan kita harus mengetahui waktunya. Nah karena mungkin orang ini malam begadang, siang jam 10 itu tiduran, bangun-bangun udah termasuk waktu maghrib. Nah terkait zuhur dan asar,
apakah gugur kewajibannya atau tetap mempunyai kewajiban yang harus diqodho atau bagaimana? Ya, sholatnya tetap harus diqodho. Jadi ketika dia bangun, ya dia harus kerjakan itu. Nah, ya seperti itu. Jadi bukan kalau udah lewat biarin aja. Nah, ini satu yang memang penting ini ya, karena banyak juga yang nggak tahu juga seperti ini. Salah satu hukum yang misalnya banyak orang yang nggak tahu, kalau orang murtad, karena sebelumnya muslim, murtad misalnya, kemudian dia masuk Islam lagi, balik lagi kan, gimana sholatnya? Kan tadi kan syaratnya adalah dia muslim, syarat wajib. Dia kan sudah bukan muslim. Wajib tuh nggak? Wajib tuh nggak? 10 tahun misalnya, gimana tuh ulangnya? Ada yang tahu? Ada istilah nih benar ulama. Ayo katakan wajib betul enggak nih? Kalau tadi kan orang kafir aja dimintai pertanggungjawaban terkait sholatnya. Berarti apalagi ini orang yang murtad, berarti dimintai pertanggungjawaban. Iya. Jadi harus diqodho. Murtad 10 tahun. Ya dia harus qodho tuh. Semua sholatnya itu. Puasanya gimana? Dia harus qodho. Itu. Nah, gimana sholatnya? Nanti akan dibahas lebih rinci. Gimana sholatnya? Gimana habis waktunya gitu buat itu. Nah, salah sendiri kenapa murtad itu. Ya. Gampangnya gini. Jadi ya bagi orang itu tidak boleh untuk melakukan sholat sunnah sebelum dia melakukan sholat wajib. Harus dihitung dia. Harus dihitung. Waktunya dulu ya berapa ya? Berapa tahun saya murtad misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Dia harus ketika misalnya sholat wajib, sholat sebelum zuhur atau setelah sholat zuhur itu dia sholat gunakan untuk membayar semampu dia seterusnya sampai selesai. Jadi gak ada istilahnya kalau sudah murtad bebas lah kalau itu gampang kan itu kan katanya kalau orang masuk Islam dihapus semua dosanya seperti bayi lahir lagi. Ya dia harus bayar dulu itu hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah seperti itu. Baik cukup ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di 2 minggu kemudian. Mungkin saya kembalikan ke pembahasan.